Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan media, alhamdulillah hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya kawan-kawan, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan. Ini adalah amanah kami, amanah dari rakyat Indonesia. Paling tidak kalau menurut hitungan KPU 40 juta lebih masyarakat memilih 01, belum lagi yang suara-suara yang nggak kehitung yang lain-lainnya. Tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, menginginkan perbaikan, menginginkan Indonesia lebih maju. Oleh karena itu tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas amanah yang dibebankan kepada kami oleh bangsa Indonesia melalui forum di Mahkamah Konstitusi ini. Insya Allah atas dukungan semua kawan-kawan media dan semua rakyat Indonesia, kita akan wujudkan kebenaran dan kita akan wujudkan keadilan. Semoga Mahkamah Konstitusi dibukakan hatinya para hakimnya untuk nanti melihat fakta-fakta ini dengan sejernih-jernihnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah beliau hadir. Insya Allah beliau hadir. Yang lain? Ya baik, betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan persoalan hasil, ini persoalan proses bagaimana mendapatkan hasil itu. Kita menginginkan bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Tapi fakta yang kami temukan tidak seperti itu. Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu, kami menyampaikan ini di forum Mahkamah Konstitusi. Ini forum resmi, forum yang legal. Karena kami masih punya keyakinan dengan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Demi tegaknya konstitusi kita, demi menjaga demokrasi di negara kita, ini kami ajukan. Dan ini adalah pertanggungjawaban profesional kami. Tadi kalau ditanyakan tentang Bawaslu, ya gimana ya? Bawaslu kita gimana ya? Susah juga kita ngomong. Ada ratusan laporan kami di seluruh Indonesia. Ketika kami tanya kenapa banyak sekali yang tidak diproses, tidak memberikan jawaban. Dan oleh karena itu kami laporkan Bawaslu ke DKPP. Dan ada beberapa yang sudah diberikan hukuman. Tapi ya seperti biasa, hukumannya selalu sanksi teguran saja. Tapi insya Allah
Dengan forum di Mahkamah Konstitusi ini kita punya harapan yang besar. Bangsa Indonesia punya harapan besar. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya. Ya. Ya. Ya, betul sekali. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Komposisi hakim kami optimis, ya, karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik, yang bagus, dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya 90 sudah menunjukkan sikapnya. Ya, dan juga ada 2 hakim yang baru yang darah segar dan kami tahu juga track recordnya baik. Jadi insya Allah kami optimis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gimana? Iya, bukti-buktinya sudah kita masukkan semua lengkap. Nanti di persidangan akan bisa dilihat bukti-buktinya. Jumlah saksi, Pak? Kita di tim hukum Amin ini terdiri dari 33 provinsi, ribuan pengacara yang tergabung di sana. Tapi karena memang ini Mahkamah Konstitusinya juga menyediakan tempat yang terbatas, jadi kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190. Soal saksi gimana? Ya, saksi juga sudah kita siapkan, kami sudah verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap. Nah, insya Allah nanti saksi-saksinya akan hadir menjelaskan di persidangan. Saya pikir cukup ya. Berapa banyak? Berapa halaman? Berapa halaman, berapa banyak, Pak? Hampir 100 halaman. Jumlah saksi berapa, Pak? Nanti dalam persidangan ya. Ahli dan saksi kita hadirkan. Sabar ya. Kapten nanti sampaikan. Udah. Cukup ya, kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi di persidangan. Kita masih punya harapan dengan demokrasi kita ke depan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah lama menunggu. Ya. Tapi alhamdulillah pendaftaran permohonan PHPU Paslon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah selesai. Ya. Dan nomornya adalah ya, saya sebutkan ya. Enggak sebutin nomornya. Nomornya adalah 02 ya. Kemudian Des 03 garis miring AP3 Des Pres ya. Garis miring PAN titik MK kemudian garis miring 03 dan garis miring 2024. Jelas ya? Oke, makasih. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Memang masih ada bukti-bukti yang belum ya
kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat ya kita binding ya, belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang ya pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara, permohonan kami cukup tebal ya, itu 151 halaman. Ya, itu belum disertai dengan belum termasuk bukti-bukti ya dan lampiran yang lain. Ya. Tentu ada posita seperti biasa, ada petitum. Nah, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum. Karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di MK nantinya. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya dan etika, dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini, saya hanya ingin memberikan semacam apa ya indikasi ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan memerintahkan KPU untuk mengadminister, menyelenggarakan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, karena menurut saya kita dalam satu momen ya yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, ya, bertemu dengan aktivis-aktivis, dan kita mendengarkan, merasakan begitu banyak ya, kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebagian dari apa yang kami muat dalam permohonan kami. Masih ada lagi misalnya penyalahgunaan sistem IT KPU yang menurut kami sangat ya banyak ya diperbincangkan dan tidak bisa diterima sama sekali. Sirekap adalah salah satu contoh, dan kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap ya, dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Ada lagi isu masalah DPT bermasalah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin katakan, bola itu ada di Mahkamah Konstitusi. Bola itu ada di Mahkamah Konstitusi, dan MK itu adalah guardian of the Constitution. Sebagai guardian of the Constitution, MK itu mesti melaksanakan konstitusi, MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi. Dan MK diuji apakah dia akan bisa bertahan sebagai Mahkamah Konstitusi
atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Ya. Nah, saya kira sih terpulang kepada MK untuk membuktikan dirinya di panggung sejarah Indonesia. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, ya, tentu kami ingin memenangkan, ya, seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat di daerah. Tapi saya tidak ingin, ya, mengungkapkan, ya, banyak hal, karena buat saya, bagi mereka yang datang ikut kampanye, itu obvious mereka akan merasakan denyut nadi itu. Jadi ini yang akan kita bawa ke MK. Tapi sekali lagi persoalannya, saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important, ya. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil dan tidak fair. Ya. Jadi saudara-saudara, buat kami pertaruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, ya, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau punya masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya enggak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak, ya, ada supremasi hukumnya? Juga tidak. Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Mungkin saya berhenti sampai di sini, kita akan berjumpa di pengadilan, tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari Anda, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan. Cukup. Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan 1, 2, 3, ya. Setelah itu kita akan buka puasa nih. Tapi nggak apa-apa, 1 atau 2, silakan. Udah cukup ya? Oke, makasih ya. Makasih. Saya kasih nggak ada masalah. Memang sudah ada jadwalnya pada MK, ya. Saya sudah diberitahu bahwa putusan MK itu akan dibuat pada tanggal 22 April. Pada tanggal 27 itu sidang pertama, 27, 28, 29, 30, ada 31 nggak? Ya? Kemudian tanggal 1, ya. Setelah itu tanggal 16, 17, 18, dan setelah itu tanggal 22. Kalau saya tidak salah. Ya. Oke? Soal saksi, Pak. Saksi disiapkan dari mana saja, dan sebelumnya kan di Kompas juga Bapak sempat menyebutkan kalau ada intimidasi kepada saksi-saksi. Nah, bagaimana dari tim Benjeral ini mungkin apa ya? Menyiapkan perlindungan untuk para saksinya? Saksi itu kita dapat dari banyak daerah, ya, bukan hanya Jakarta. Jumlahnya itu mungkin sekitar 30, ya. Dan ahli kita ada sekitar 10, ya. Jadi ya, kalau Anda tanya bagaimana melindungi saksi-saksi, ya tentu tugas kita semua, terutama aparat keamanan, untuk melindungi saksi-saksi. Karena saksi-saksi tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan. Ya. Dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi. Ya. Kami akan menjaga saksi kami tentunya, tapi siapapun tidak boleh intervensi terhadap saksi-saksi. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.